Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab baru, yaitu bab 3 Ketentuan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tentang wilayah, warga, penduduk, agama, kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Nah, yang ada buku, boleh kalian buka bukunya di halaman 59. Di situ tertulis bab 4 menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bab 4 itu boleh kalian ganti dengan bab 3 saja, kalian samakan dengan slide yang Ibu berikan. Kemudian untuk judulnya, menelaah ketentuan konstitusional itu sama dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sedangkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini sebenarnya sudah mencakup seluruh wilayah, penduduk, agama, kepercayaan, pertahanan, dan keamanan. Namun Ibu buat secara penjabarannya saja, jadi sama ya. Materi yang akan kita bahas sama saja, hanya berbeda judul babnya. Oke, langsung saja kita bahas materi yang. Nah, jadi sebelum masuk kepada materi, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Silahkan kalian buka di halaman 61. Nah, di situ terdapat materi A, wilayah NKRI. Nah, sebenarnya materi wilayah NKRI ini sudah kita bahas di materi pada bab sebelumnya. Jadi, Bu rasa ini tidak perlu lagi kita ulas kembali ya. Jadi, agar mempersingkat waktu, kita langsung kepada halaman 62 yang bagian 2, batas wilayah NKRI. Jadi, Ibu samakan agar slide dengan buku sinkron ya, tidak ada kesalahpahaman materi. Nah, jadi langsung saja kita masuk kepada materinya. Nah, ini merupakan gambaran peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana terdapat wilayah daratan dan juga wilayah lautan Indonesia yang secara langsung ataupun tidak langsung berbatasan dengan beberapa negara lainnya. Nah, untuk kalian ketahui, Indonesia sendiri adalah negara yang terkenal yang memiliki kepulauan terluas di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.508 buah. Nah, bisa kalian bayangkan sebanyak itu pulau yang kita miliki ya. Nah, tentunya pulau-pulau tersebut tidak seluruhnya dihuni oleh penduduk ataupun warga Indonesia, di mana sering terjadi permasalahan yang muncul seperti contohnya penjualan pulau secara ilegal atau secara tidak resmi. Nah, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya perhatian ataupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kita terhadap pulau-pulau tersebut. Nah, kemudian untuk wilayah laut Indonesia sendiri dengan luas 3.200 km persegi, ini sangat berbanding terbalik dengan wilayah darat Indonesia yang hanya sekitar 1.800 km persegi. Ini tentunya artinya wilayah laut Indonesia ini sangat luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Nah, untuk letak Indonesia sendiri terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Nah, benuanya sendiri adalah benua Asia dan juga benua Australia, sedangkan Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, kemudian keuntungan lainnya adalah Indonesia terletak dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu adalah garis yang membentang membelah bumi menjadi dua bagian. Nah, mengapa dikatakan sangat bermanfaat dilalui oleh garis khatulistiwa? Hal ini dikarenakan negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa tentunya akan bersifat tropis. Mengapa tropis? Karena kita mendapat curah hujan yang cukup dan juga sinar matahari yang cukup. Nah, hal tersebut menguntungkan dikarenakan terdapat menjadikan negara kita memiliki fauna dan juga flora yang bervariasi. Nah, hal tersebut menjadi kekayaan alam bagi negara kita Indonesia. Nah, secara teori, negara yang dilalui oleh khatulistiwa tadi disebutkan bahwa
mendapat sinar matahari yang cukup. Jadi semakin jauh dari garis khatulistiwa, maka sinar matahari tidak akan mencapai negara tersebut. Itulah mengapa kutub utara dan juga kutub selatan tidak memiliki sinar matahari yang cukup. Nah, jadi di sana hanya ada es ya. Itu dikarenakan mereka jauh dari garis khatulistiwa. Nah, kalau kita, negara Indonesia, dilalui oleh khatulistiwa, makanya kita mendapat sinar matahari yang cukup dan juga curah hujan yang cukup. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita bahas batas wilayah negara Indonesia. Nah, setiap negara di dunia pasti memiliki batas-batas wilayahnya sendiri, berbeda dengan wilayah negara lain. Jadi tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, batas-batas tersebut berfungsi untuk menandai wilayah dan yang bukan ataupun yang termasuk ke dalam wilayah negara tersebut. Nah, begitupun dengan negara kita Indonesia, kita memiliki batas-batas wilayah yang merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia. Nah, maritim artinya adalah negara yang memiliki lautan yang sangat luas. Nah, itu yang Ibu bilang tadi ya, laut kita sangat luas, yaitu sekitar 3 juta kilometer persegi. Nah, sehingga batas-batas wilayah laut maupun darat Indonesia tentu harus dijelaskan ataupun ditetapkan secara hukum internasional. Nah, jadi berikut adalah batas wilayah NKRI dari bagian utara, timur, selatan maupun barat Indonesia. Nah, sesuai mata angin, untuk bagian utara yaitu berada di atas, kemudian timur di kanan, selatan di bawah, dan barat di kiri. Nah, kita bahas terlebih dahulu di bagian utara. Nah, untuk bagian utara Laut Indonesia berbatasan dengan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Sedangkan untuk batas di bagian darat utara Indonesia hanya berbatasan secara langsung dengan Malaysia, yaitu tentunya berada di Pulau Kalimantan. Nah, kemudian kita beralih ke bagian timur. Bagian timur Laut Indonesia berbatasan dengan perairan Samudra Pasifik. Jadi tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan bagian timur Laut Indonesia. Sedangkan untuk bagian timur darat Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, di mana hal ini terdapat di Pulau Papua. Jadi berada di satu pulau ya, sama seperti Kalimantan. Tadi Indonesia dengan Malaysia berada di Kalimantan batasnya. Kemudian untuk Papua Nugini dan juga Indonesia berbatasan di Pulau Papua. Nah, kemudian bagian selatan Laut Indonesia berbatasan dengan perairan Australia dan juga perairan Samudra Hindia. Nah, hal ini juga artinya untuk laut bagian selatan Indonesia tidak berbatasan dengan negara lain, hanya terdapat batas dengan perairan saja. Kemudian untuk darat, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste. Jadi hanya untuk daratnya kita hanya satu negara saja sejauh ini. Kemudian untuk bagian barat Laut Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga perairan negara India. Kemudian untuk darat berbatasan dengan negara India namun tidak secara langsung. Nah, secara tidak langsung artinya adalah contoh seperti tadi ya, di bagian utara daratnya Malaysia dan Indonesia terdapat di satu pulau yaitu Kalimantan. Berarti artinya batasnya secara langsung ya dalam satu pulau. Namun kalau di bagian barat, batas darat India dengan Indonesia ini terjadi secara tidak langsung. Berarti artinya tidak dalam satu pulau yang sama. Berarti dibatasi oleh laut. Jadi tidak secara dalam satu pulau atau secara langsung. Jadi makanya disebut secara tidak langsung ya. Oke.
Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan ataupun lautan Indonesia. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan negara-negara yang berbatasan langsung ataupun tidak langsung dengan Indonesia. Jadi bisa kalian jawab ya tentunya. Kira-kira berapa? Coba kita hitung terlebih dahulu. Yang pertama ada Malaysia, kemudian Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina. Sudah ada 5 itu untuk di wilayah utara. Kemudian di wilayah barat ada India. Nah, India kira-kira masuk atau tidak? Tentu tidak ya. Tadi karena sudah Ibu jelaskan bahwa India tidak masuk batas Indonesia secara langsung, namun tidak langsung. Jadi India tidak masuk. Kemudian untuk di bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, Papua Nugini ini secara langsung ya, karena dalam satu pulau Papua. Jadi udah 6. Kemudian satu lagi di bagian selatan. Di bagian selatan itu berbatasan dengan Timur Leste secara langsung. Nah, jadi totalnya negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan ataupun laut Indonesia yaitu ada 7. Nah, ini merupakan peta kawasan Asia Tenggara ataupun negara-negara yang masuk ke dalam termasuk anggota ASEAN. Jadi terdapat 10 negara yang masuk ke dalam anggota ASEAN. Nah, namun satu lagi negara yang masuk ke dalam keanggotaan ASEAN adalah Timor Leste. Nah, Timor Leste itu berada di kawasan Asia Tenggara, namun di sini belum dimasukkan. Karena pada saat itu Timor Leste belum diresmikan sebagai anggota dari ASEAN, namun sekarang sudah ya. Jadi boleh ditulis satu lagi yang menjadi anggota ASEAN adalah Timor Leste. Jadi totalnya ada 11 yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar, dan juga Timor Leste. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, mengapa perlu ada batas suatu wilayah negara? Nah, tentunya sebenarnya wilayah itu, batas itu sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini siapa yang mungkin rumahnya memiliki pagar? Nah, kira-kira Ibu tanya, pagar itu dibuat untuk apa? Nah, salah satunya untuk meminimalisir terjadinya kemalingan ya. Kemudian untuk menandai bahwa rumah ataupun area tersebut adalah milik kalian atau milik orang tua kalian. Nah, jadi sama dengan batas wilayah suatu negara. Jadi sebagai wujud atau bentuk keamanan dan juga kedaulatan dari negara tersebut. Keamanan artinya negara lain tidak semena-mena dalam menggunakan wilayah atau pemanfaatan kekayaan alam yang berada di wilayah negara lain. Jadi agar tidak semena-mena ya dalam menggunakan wilayah negara lain. Jadi keamanannya diutamakan. Kemudian untuk kedaulatan, artinya adalah agar ada hak pribadi oleh suatu negara dalam mengatur wilayah negaranya. Jadi itu adalah alasan mengapa perlunya batas wilayah atau batas suatu wilayah negara. Nah, di sini Ibu ingin mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, namun tidak langsung di sini. Ibu minta kalian untuk videokan ataupun boleh rekaman suara saat menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kalian kirimkan hasilnya, nanti akan Ibu instruksikan lagi di Google Classroom cara untuk mengirimkannya, di mana dan bagaimana ya. Oke, kalau begitu kita lanjut terlebih dahulu materinya. Nah, kita masuk kepada bagian yang B, di buku kalian juga ada ya, yang B di halaman 64. Nah, di buku kalian judulnya adalah Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia.
Nah, warga negara dan penduduk Indonesia ini sebenarnya sudah kita bahas ya di materi sebelumnya. Jadi perbedaan warga negara, bukan warga negara, penduduk dan juga bukan penduduk. Nah, ini sedikit saja Ibu ingatkan lagi untuk warga negara. Warga negara adalah orang yang tinggal di suatu wilayah negara yang secara hukum diakui dan juga sah berstatus kewarganegaraan asli ataupun berasal dari orang asing. Kemudian bukan warga negara, tinggal kebalikannya saja ya, berarti tidak ada pengakuan secara hukum ataupun secara sah dari negara kita ataupun dari pemerintahan negara Indonesia. Kemudian untuk penduduk, penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang lama, baik warga negara maupun orang asing. Sedangkan bukan penduduk, orang yang tinggal di suatu wilayah negara dengan jangka waktu yang pendek atau sementara. Contoh seperti pelancong atau wisatawan dari negara lain. Nah, kemarin sudah Ibu buat kuis di Snapgram, tetapi dari jawaban kalian tersebut banyak yang Ibu lihat masih salah-salah dalam membedakan warga negara, bukan warga negara, penduduk, bukan penduduk. Jadi tolong diperhatikan di sini perbedaan antara keempat tersebut. Jadi jangan hanya membaca tetapi tolong dipahami agar tidak keliru dalam menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Ya, Ibu rasa ini sudah sangat jelas perbedaan antara keempat ini. Jadi tolong jangan dilupakan setelah kalian pelajari. Oke, kita lanjut. Nah, di situ tadi sudah Ibu tulis bahwa ada kata-kata orang asing. Nah, kemudian orang asing ini apa bedanya dengan rakyat? Nah, orang asing ini sendiri adalah orang yang bukan berstatus kewarganegaraan Indonesia. Jadi orang asing ini bisa kalian samakan dengan bukan penduduk ya, bukan penduduk. Jadi bukan penduduk itu kan orang yang tidak berstatus warga negara dan juga tidak tinggal lama di Indonesia. Jadi bisa dikatakan orang asing adalah bukan penduduk. Jadi seperti wisatawan ataupun pelancong, bisa bule ya lagi jalan-jalan di Indonesia, ada cuman wisata saja di negara kita, kemudian beberapa hari pulang. Nah, itu bisa disebut sebagai orang asing. Kemudian kalau rakyat adalah penghuni negara, baik warga negara ataupun penduduk. Jadi misalnya orang asing yang orang luar negeri yang kerja di Indonesia dengan jangka waktu lama, nah itu disebut sebagai rakyat. Kemudian warga negara, misalnya ada orang asing juga yang kerja di Indonesia, kemudian lama di Indonesia, kemudian dia berganti status menjadi warga negara Indonesia, nah itu juga disebut sebagai rakyat. Ataupun yang tidak mengubah status warga negaranya, namun tinggal lama di Indonesia, itu juga disebut sebagai rakyat. Jadi intinya rakyat adalah penghuni negara. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ketentuan hukum tentang warga negara. Jadi warga negara juga diatur ya dalam undang-undang. Jadi karena judulnya ketentuan undang-undang dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, berarti warga negara ini diatur dalam undang-undang, di mana undang-undangnya pasal Undang-Undang 45 pasal 26 ayat 1 dan juga ayat 2. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3. Nah, boleh kalian cek yang punya undang-undang, boleh dibuka, ataupun yang tidak punya, boleh kalian searching di Google isi dari masing-masing tersebut. Oke, lanjut kepada slide berikutnya. Nah, ini ada asas-asas kewarganegaraan. Jadi ini sebenarnya materinya agak lumayan sulit. Jadi tolong perhatikan baik-baik perbedaan antara keduanya. Di sini ada asas-asas kewarganegaraan. Nah, asas adalah dasar untuk menentukan seseorang
masuk atau tidaknya dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Jadi ini maksudnya adalah dasarnya, gimana caranya menentukan orang tersebut kewarganegaraan A ataupun kewarganegaraan B atau kewarganegaraan C atau malah kewarganegaraan A, B atau B, C. Jadi bisa double, bisa juga triple, ya. Oke, untuk yang pertama adalah asas ius soli. Nah, ius soli ini berarti artinya adalah asas yang menekankan bahwa kewarganegaraan seseorang didasarkan oleh tempat kelahiran atau daerah kelahiran. Nah, coba kalian buka juga bukunya di halaman 66 itu ada ya. Itu nomor 2 asas kewarganegaraan bagian yang B, asas ius soli. Jadi asas yang berdasarkan tempat kelahiran atau kedaerahan. Nah, sebagai contohnya Dina lahir di negara A. Kemudian, maka kewarganegaraan Dina adalah negara A. Jadi contoh, kalian masing-masing kalian ya lahir di negara Indonesia, maka tentunya kewarganegaraan kalian adalah negara Indonesia. Jadi ini sangat simpel dan sangat mudah. Ini masih mudah ya. Kemudian ius sanguinis. Nah, ius sanguinis ini menetapkan seseorang berdasarkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas dasar keturunan ataupun darah keturunan. Jadi orang tua ya yang diikuti. Contoh Dina lahir di negara A, namun orang tua Dina berkewarganegaraan B. Maka tentunya kewarganegaraan Dina mengikuti orang tua yaitu negara B. Contoh kalian lahir di negara Indonesia, tapi orang tua kalian berasal atau berkewarganegaraan misalnya Jepang. Jadi kewarganegaraan kalian mengikuti orang tua, jadi warga negara Jepang ya. Nah, sampai di sini mungkin masih bisa dipahami dengan mudah ya. Nah, untuk berikutnya status kewarganegaraan. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, dasarnya untuk bisa memahami status kewarganegaraan ini adalah asas yang tadi, yaitu asas ius soli dan juga asas ius sanguinis. Jadi soli yaitu berdasarkan kelahiran dan sanguinis berdasarkan keturunan. Jadi jangan sampai salah ataupun terbalik ya. Nah, sekarang kita lihat status kewarganegaraan terdiri atas 3, yaitu apatride, ipatride, dan juga multipatride. Nah, untuk apatride artinya seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan bipatride, bi artinya 2 kewarganegaraan. Multi artinya lebih dari 2. Nah, sebagai contoh, kita bahas yang pertama. Apatride, tidak memiliki kewarganegaraan. A itu artinya tidak ya. Contohnya adalah seseorang berkewarganegaraan A menganut asas ius soli. Jadi yang menganut itu sebenarnya negaranya ya, bukan orangnya. Jadi negara A menganut ius soli. Kemudian tinggal di negara B, orangnya tinggal di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Jadi negara A menganut ius soli, berarti ius soli berdasarkan dengan tempat kelahiran. Kemudian orang tersebut tinggal di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Nah, sanguinis berarti berdasarkan keturunan. Nah, kemudian di negara B melahirkan seorang anak. Anak tersebut akhirnya tidak memiliki kewarganegaraan. Mengapa? Karena antara negara A dan juga negara B menganut asas yang saling bertentangan. Jadi karena A itu ius soli, negara A itu ius soli, berarti artinya berdasarkan tempat kelahiran. Karena anak dari seseorang tersebut lahir di negara B, berarti artinya negara A tidak mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya. Kemudian untuk negara B, karena menganut asas sanguinis berdasarkan keturunan, jadi seorang tersebut keturunan dari negara A.
Berarti negara B tidak mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya. Jadi antara A dan B saling bertentangan. Akhirnya anak tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan. Nah, sampai di sini kira-kira bisa memahami ya. Selanjutnya yang kedua yaitu status kewarganegaraan bipatride. Memiliki dua kewarganegaraan. Nah, contohnya seseorang berkewarganegaraan A menganut ius sanguinis. Jadi negara A menganut asas ius sanguinis. Berarti sanguinis berdasarkan keturunan ataupun darah ya. Nah, kemudian seseorang ini tinggal di negara B yang menganut asas ius soli. Jadi ini kebalikan dengan yang apatride tadi ya. Jadi yang A-nya kalau yang apatride tadi ius soli, yang B sanguinis. Kemudian kalau di sini bipatride A-nya sanguinis, yang B ius soli. Kemudian seseorang tersebut melahirkan anak. Nah, anaknya tersebut memiliki dua kewarganegaraan. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa demikian? Negara A menganut ius sanguinis. Sanguinis berarti berdasarkan keturunan ataupun darah orang tua. Nah, sekarang orang tuanya yang disebut seseorang, orang tuanya yaitu keturunannya negara A. Namun, orang tua tersebut tinggal di negara B, kemudian melahirkan anak. Padahal negara B ini menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Nah, sekarang negara A dan negara B saling memperebutkan anak tersebut. Negara A karena berdasarkan keturunan, nah sedangkan orang tua tersebut berkewarganegaraan A, berarti negara A mengakui anak tersebut merupakan warga negaranya. Kemudian negara B menganut ius soli berdasarkan tempat keturunan, berdasarkan kelahiran ya maksud Ibu, berdasarkan kelahiran, sedangkan lahirnya ada di negara B. Berarti negara B mengakui juga anak tersebut sebagai warga negaranya. Nah, hal inilah mengapa anak tersebut menjadi memiliki dua kewarganegaraan, karena kenyataannya sesuai dengan asas yang dianut setiap negara masing-masing. Jadi sinkron ya antara A dan B. Jadi memiliki dua kewarganegaraan antara negara A dan juga negara B. Nah, mungkin masih ada yang pusing ya. Jadi kalau nanti kalian pusing, boleh kalian tanyakan saja langsung kepada Ibu. Kemudian kita lanjut kepada status kewarganegaraan yang ketiga, yaitu multipatride. Nah, multipatride ini artinya memiliki status kewarganegaraan 3 atau lebih status kewarganegaraannya. Nah, contohnya, kalau di apatride dan bipatride itu hanya melibatkan dua negara antara negara A dan B, maka di multipatride ini lebih dari dua. Jadi ada 3 negara yang dilibatkan. Nah, contohnya adalah seseorang yang berstatus kewarganegaraan A, di mana negaranya menganut asas ius sanguinis, yaitu asas yang berdasarkan keturunan, kemudian menikah dengan seseorang yang berkewarganegaraan negara B yang menganut asas ius sanguinis pula. Jadi sama-sama A dan B ini menganut asas ius sanguinis. Itu berdasarkan dengan keturunan orang tua. Nah, kemudian setelah menikah, A dan seseorang kewarganegaraan A dan B tinggal di negara C dan melahirkan seorang anak, di mana negara C ini menganut asas ius soli, yaitu berdasarkan tempat kelahiran. Nah, maka anak tersebut menjadi memiliki 3 kewarganegaraan, karena A mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya, kemudian B juga mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya, dan juga negara C mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya. Jadi anak tersebut memiliki 3 kewarganegaraan sampai ia dewasa dapat memilih salah satu kewarganegaraannya. Nah, seperti itu contoh dari
apatride, bipatride, dan juga multipatride. Nah, selanjutnya adalah ada cara untuk menentukan status kewarganegaraan. Nah, di buku kalian ini tidak ada, jadi boleh kalian catat di buku catatannya sebagai tambahan ataupun di buku paketnya, boleh dicoret-coret sedikit. Nah, jadi cara menentukan status kewarganegaraan ada dua cara. Yang pertama sel-sel aktif dan yang kedua sel-sel pasif. Nah, untuk sel-sel aktif, cara untuk menentukan status kewarganegaraannya berarti dengan melakukan tindakan hukum secara aktif untuk menerima ataupun melepaskan status kewarganegaraan. Nah, untuk melepaskan status ini apabila statusnya lebih dari satu ataupun tiga ya, misal dua atau tiga ya. Nah, sel-sel aktif ini contohnya seperti warga negara asing, misalnya orang dari Amerika kemudian pindah ke Indonesia, kemudian orang tersebut ingin menjadi warga negara Indonesia, maka yang dilakukannya adalah dengan melakukan sel-sel aktif, yaitu dengan cara tindakan hukum, berarti mengajukan pengajuan diri kepada pemerintah Indonesia untuk mengubah status kewarganegaraannya. Nah, kemudian kalau sel-sel pasif, yaitu dengan sendirinya mendapat status kewarganegaraan. Contohnya ini sering terjadi kepada pribumi, seperti misal kita warga pribumi lahir keturunan Indonesia, orang tua Indonesia, asli Indonesia, kemudian lahir di Indonesia, maka dengan sendirinya otomatis kita akan mendapat status kewarganegaraan Indonesia. Nah, terdapat dua hak dalam menentukan status kewarganegaraan. Yang pertama ada hak opsi dan yang kedua hak repudasi. Hak opsi ini artinya untuk memilih kewarganegaraan. Nah, ini salah satu contoh dalam sel-sel aktif tadi. Nah, untuk memilih kewarganegaraan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Jadi contohnya seperti orang yang bipatride atau multipatride. Nah, jalurnya melalui sel-sel aktif. Kemudian untuk hak repudasi, hak menolak kewarganegaraan. Nah, ini contoh untuk jalur sel-sel pasif. Jadi misal kita secara otomatis kita kan mendapat status kewarganegaraan Indonesia ya untuk sel-sel pasif. Tetapi kita juga bisa memilih atau menolak kewarganegaraan tersebut. Jadi kita misal Indonesia, kemudian kita pindah ke negara lain, kita bisa minta kewarganegaraan negara lain. Jadi kita menolak kewarganegaraan kita sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya, nah syarat-syarat kewarganegaraan. Nah, kalau ini ada di buku kalian di halaman 66, boleh kalian buka syarat-syarat untuk menjadi warga negara. Nah, cara untuk mendapat kewarganegaraan Indonesia terdapat dua syarat. Yang pertama naturalisasi biasa dan yang kedua naturalisasi istimewa. Nah, naturalisasi biasa ini melalui permohonan yang mana jalurnya melalui jalur sel-sel aktif yang tadi. Jadi permohonan terhadap pemerintah Indonesia secara hukum. Jadi naturalisasi biasa ini dilakukan oleh warga negara yang biasa, maksudnya adalah biasa, bukan orang-orang yang spesial. Nah, berbeda dengan naturalisasi istimewa. Kalau naturalisasi istimewa ini dilakukan oleh orang asing yang berjasa bagi negara Indonesia. Nah, contohnya yang telah mendapatkan naturalisasi istimewa itu adalah pemain sepak bola kalau tidak salah Gonzales ya. Nah, Gonzales itu kan dari negara lain ya. Nah, tetapi mendapatkan status kewarganegaraan melalui naturalisasi istimewa karena berjasa di bidang olahraga. Nah, namun apakah orang yang mendapatkan naturalisasi istimewa ini tidak dapat menolak? Tentu bisa ya, kalau dia tidak mau berganti status kewarganegaraan menjadi Indonesia, tentu dia bisa menolak. Nah, hak menolak tersebutlah yang tadi sudah dijelaskan, yaitu hak repudasi, hak untuk menolak kewarganegaraan. Nah, jadi antara
jalur sel pasif aktif, kemudian hak opsi dan reputasi, kemudian naturalisasi biasa istimewa, ini sangat berkaitan ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar mengenai kehilangan kewarganegaraan. Dalam hal ini adalah status kewarganegaraan Indonesia ya. Nah, di sini sudah ada Undang-Undang Dasar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, untuk lebih jelasnya boleh kalian buka di halaman 67 bagian 4 buku kalian masing-masing. Nah, di situ sudah ada rincian isi dari pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006. Salah satunya memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Artinya adalah tidak ada paksaan dari seseorang ataupun dari pemerintah negara manapun. Jadi, kemudian yang kedua ada dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesianya oleh Presiden apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun ataupun sudah kawin, kemudian bertempat tinggal di negara lain, maka status kewarganegaraan Indonesianya akan dinyatakan hilang. Ya. Nah, untuk selebihnya boleh kalian baca sendiri di halaman 67 sampai 68. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 masih tahun yang sama dan undang-undang yang sama yaitu pasal 25 sampai 28. Nah, untuk di buku kalian itu tidak ada, jadi boleh kalian tambahkan sedikit ya. Nah, salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 pasal 25 sampai 28 adalah salah satunya perempuan warga Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia menurut hukum negara asal suaminya. Jadi kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Jadi kalau menikah sama orang luar, jadi status kewarganegaraan istrinya menjadi hilang dan ikut warga negara suaminya. Kemudian yang kedua adalah laki-laki warga Indonesia yang kawin dengan perempuan negara asing, maka kewarganegaraan Indonesianya menurut hukum negara asal istrinya menjadi hilang. Kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jadi sama seperti yang tadi. Jadi kalau warga Indonesia baik wanita ataupun pria menikah dengan orang luar, maka status kewarganegaranya hilang dan mengikuti kewarganegaraan suami ataupun istrinya. Nah, untuk lebih jelas boleh kalian cari ya di Google, itu sangat banyak sekali, tidak mungkin Ibu jelaskan satu persatu. Oke, kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Nah, untuk kedudukan warga negara di Indonesia. Jadi, tetap ada peraturan yang mengatur tentang kedudukan warga negara di Indonesia ya. Menurut pasal 27 Undang-Undang tahun 1945, kedudukan warga negara dalam hukum yaitu sama. Artinya, tidak ada perbedaan berdasarkan golongan ataupun latar belakang. Jadi, kedudukan yang sama mendapat perlakuan yang sama dan juga sederajat. Kemudian ada pasal 28E, 28F, dan 30 ayat 1. Untuk pasal 28E itu ada di halaman 68, yaitu ayat 1 dan juga ayat 2. Nah, untuk ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Jadi di sini artinya warga negara memiliki kebebasan dalam memilih agama, memilih pekerjaan, dan lain-lainnya. Jadi kedudukan warga negara Indonesia sangat memiliki kebebasan yang luas. Namun tetap ada batasan-batasan tertentu. Kemudian untuk 28F, 28F ini berisikan tentang setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan juga lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ataupun media ya. Nah,
Dari hal ini berarti artinya warga negara bukan hanya bebas ataupun mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum, namun juga di depan di bidang pendidikan, di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain hal sebagainya. Kemudian untuk pasal 30 ayat 1, nah pada pasal 30 ayat 1 ini berisikan tentang di mana kedudukan warga negara, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, berarti artinya selain kita mendapat hak yang sama, perlakuan yang sama di segala bidang, kita juga memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan juga menjaga keamanan negara kita, Republik Indonesia. Karena kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia, maka siapa lagi yang akan menjaga negara kita ini? Nah, tentunya dalam pertahanan dan keamanan pasti ada unsur-unsur pokok dan juga unsur tambahan. Nah, unsur pokoknya kita tahu yang menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia adalah alat negara yaitu polisi dan juga TNI. Oke.